Kita mau berdoa, mari kita bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami tahu, kami percaya Engkau Allah yang tidak ada tandingannya. Kami tahu, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kami tahu, kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal. Oleh karena itu kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kami sudah berjanji di dalam hati kami, sekali Yesus, tetap Yesus. Urapi kami semua ya Tuhan, terutama gembala sidang kami ya Tuhan yang akan menyampaikan firman. Urapi dia, berkati dia Tuhan, dan juga mampukan kami semuanya untuk menerima setiap berita firman yang ditaburkan Tuhan. Baiklah, sekarang kami akan memulai memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami mau mulai ibadah, dan di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Katakan bersama saya, haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Tuhan kita baik, oke? Kita naikkan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita nyanyi Tuhan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada bersudah. Betapa kita kasih-Mu Yesus, Tuhan beri diselamatkan. Mulai dari awal. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada bersudah. Betapa kita kasih-Mu Yesus, Tuhan beri diselamatkan. Serukan. Tuhan putri Tuhan, Hosana pujikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Haleluya. Hosana pujikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yang dulu. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa kita kasih-Mu Yesus, jiwa beri diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa kita kasih-Mu Yesus, jiwa beri diselamatkan. Hosana Tuhan, Hosana pujikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Hosana pujikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hanya cepat saja katakan. Lambaikan tangannya yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya. Sama-sama. Katakan bersama saya, haleluya. Saudara, senang sekali hari ini bisa bersama-sama kembali dengan saudara. Amin. Haleluya. Sekali lagi, yang melihat Tuhan itu baik, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya,
Kita naikkan penyembahan ini. Mari kita masuk hadirat Allah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, aku lihat bukti kasih-Mu. Kau memberikan iman-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup menyenangkan. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Telah ku lihat bukti kasih-Mu. Kau memberikan iman-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Yang dikasihi Tuhan, katakan, telah ku lihat bukti kasih-Mu. Kau memberikan iman-Mu. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Mari kita bangkit berdiri. Terlalu besar tanganmu tinggi-tinggi. Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Haleluya. Haleluya. Yang kita gantikan kita. Sekarang kita gantikan dia hidup. Dia tahan yang berlalu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Hanya jemaat saja katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Sama-sama katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah
akan sembah Dia. Sembah Dia, saudaraku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Yesus ku cintakan. Pujilah nama.
kami bisa lahir dari yang padamu Bapa. Kami bersyukur bahwa kami adalah anak-anak Allah. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang melayakan kami, Engkau yang memberikan kami akses kepada Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bahwa Engkau bukan hanya menjadikan kami anak, tetapi Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau, sehingga kami menjadi sempurna satu bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu pagi hari ini Bapa. Kami sudah mengurapi hamba dan memberikan firman-Mu untuk disampaikan kepada umat-Mu. Kami mohon belas kasihan Allah Roh Kudus memampukan setiap kami menerima berita firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau sungguh baik, menyerahkan segala kekhawatiran dan kecemasan, segala pergumulan hidup di bawah kaki Tuhan, sebab Tuhanlah pertolongan kami. Terima kasih banyak Bapa, dan kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur karena kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita seumur hidup kita. Amin saudaraku. Mari katakan bersama saya adalah roh, saya memiliki jiwa, dan saya tinggal dalam tubuh. Sekali lagi kita katakan, saya adalah roh, saya memiliki jiwa, dan saya tinggal dalam tubuh. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil di kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-25. Kejadian 2 ayat 25. Dan jika saudara sudah menemukan ayat tersebut, saya ingin mengajak kita semua, baik yang mengikuti ibadah di Geraha Live maupun secara online via Instagram, saya minta saudara kalau sudah ketemu bangkit berdiri. Kejadian 2 ayat 25, kita akan membaca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Silakan duduk saudara. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Tujuan dari pengajaran roh, jiwa, dan tubuh agar saudara dan saya dapat berjalan di dalam roh, sehingga roh ini akan memulihkan jiwa dan tubuh kita, dan kita bisa memenuhi panggilan yang Tuhan tentukan bagi kita semua. Amin saudara. Amin. Dan minggu ini saya akan memulai bagaimana agar roh saudara yang sudah terkoneksi dengan Tuhan dapat memberkati jiwa dan tubuh saudara, sehingga saudara dan saya kita pulang membawa satu pewahyuan yang memberkati sepanjang minggu ini, sampai saudara dan saya kita jumpa lagi belajar firman Tuhan di minggu depan. Saudara siap? Yang siap katakan kanan kirinya, rohmu diberkati Tuhan. Nah, bilang lagi ke kanan kirinya, wajahmu sudah kelihatan diberkati. Amin. Haleluya. Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa adalah contoh yang sempurna tentang roh, jiwa, dan tubuh. Roh mereka masih hidup dan terkoneksi dengan Tuhan. Jiwa mereka belum terkontaminasi dengan dosa. Istilah saya, they have a healthy and a happy soul. Mereka punya jiwa yang sehat dan jiwa yang gembira. Tubuh mereka pun masih seperti desain awalnya Tuhan, yaitu tanpa penyakit dan abadi. Nah, menarik sekali bahwa di kitab Kejadian pasal yang kedua ini ditutup dengan ayat terakhir yang menyebutkan fakta bahwa Adam dan Hawa telanjang. Kalau kita kategorikan roh, jiwa, dan tubuh, maka kondisi telanjang itu mewakili apa saudara? Roh, jiwa, apa tubuh? Tubuh. Benar, kondisi telanjang mewakili tubuh. Kemudian dilanjutkan kalimatnya, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, kondisi tidak merasa malu ini mewakili roh, jiwa, atau tubuh? Betul, mewakili jiwa. Masih ingat ya, bahwa jiwa itu terdiri dari apa aja? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan malu itu adalah bagian dari perasaan. Dalam kondisi Adam dan Hawa di mana rohnya hidup dan terkoneksi dengan Tuhan, saat itu Tuhan mendesain mereka secara tubuh itu telanjang. Namun jiwa mereka tidak merasa malu. Alkitab mencatat
bahwa mereka hidup sebagai suami istri. Mereka berkuasa di bumi. Mereka hidup di dalam unity atau kesatuan. Tidak dituliskan secara detail kisah cinta di antara mereka hari ke hari. Tidak ada secara detail kisah cintanya. Mungkin kalau zaman itu ada YouTube, mungkin ada acara Gerebek Rumah Adam atau podcast Adam dan Hawa. Tapi zaman itu belum ada. Jadi kita hanya mendapatkan gambaran secara singkatnya. Namun setiap kalimat yang ditulis di Alkitab itu tidak ditulis hanya untuk menghiasi sebuah kisah. Berbeda zaman waktu saya sekolah dulu. Kalau saya dulu sekolah disuruh sama guru bahasa Indonesia membuat sebuah cerita minimal 5 halaman, biasanya sampai halaman keempat saya udah bingung mau nulis apa lagi. Akhirnya saya tambah-tambahin aja kata-katanya, saya panjang-panjangin supaya dapat 5 halaman. Tapi berbeda dengan Alkitab. Setiap kata dan kalimat bukan sekedar agar Alkitab ini tebal dan terlihat penulisnya cerdas. Setiap kalimat memiliki makna yang penting. Amin, saudara. Dan ketika Kejadian 2 ditutup dengan sebuah kalimat, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, Tuhan ingin menginformasikan fakta tersebut kepada saudara. Fakta di mana manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah memiliki tubuh yang tanpa pakaian tapi tidak merasa malu. Bukan berarti Tuhan adalah kaum nudis yang pro dengan ketelanjangan. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup memberikan pakaian kepada manusia. Bukan berarti Tuhan suka dengan kondisi manusia telanjang. Tetapi kondisi ini terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau saudara baca di ayat 24, di ayat 23, maka di situ saudara akan menemukan sebuah makna hubungan suami dan istri. Di mana kondisi telanjang tidak merasa malu memiliki arti bahwa suami istri itu saling terbuka. Tidak ada lagi rasa malu di antara mereka. Beda dengan sepasang kekasih yang masih pacaran. Biasanya semuanya ditampilkan pasti yang apa? Yang baik-baiknya saja. Kenapa? Karena takut nanti kalau tahu aslinya jadi malu. Bahkan hal simpel, kalau mau buang angin pun nggak berani, saudara. Jadi selama kencan, nahan pas, nahan. Pas selesai kencan, tiba di rumah perutnya sakit. Nah, dalam pacaran biasanya masih banyak yang ditutupi. Makanya nggak heran, banyak pasangan yang sudah menikah akhirnya berkata, wah, saya nggak nyangka ternyata dia orangnya begini, ternyata dia orangnya begitu. Nah, kondisi yang Tuhan maksudkan di Kejadian 2 ayat 25 dengan telanjang dan tidak merasa malu adalah kondisi keterbukaan. Dan suami kepada istri, istri dan kepada suami melihat dengan kacamata kasih, saudara. Nah, rumah tangga yang demikian, hubungan yang berjalan dengan keterbukaan dan tanpa rasa malu akan menghasilkan keharmonisan, sukacita, damai sejahtera, dan hal-hal indah lainnya. Amin, saudara. Berbeda jika sebuah hubungan sudah saling menyimpan rahasia. Suami mulai menghapus jejak-jejak digital. Istri mulai menyembuhkan hal-hal tertentu dari suami. Seperti kisah seorang suami yang hobi bersepeda, satu kali beli sepeda yang sebetulnya harga 100 juta tapi bilang sama istri 8 juta. Kemudian diam-diam istrinya menjual sepeda tersebut 9 juta. Lalu berkata kepada sang istri, ini sepedamu sudah saya jual. Kamu beli 8 juta, saya jual 9 juta. Jadi untung 1 juta. Dan akhirnya sang suami pun menangis. Istrinya berpikir memang suamiku ini berterima kasih kepadaku sampai terharu. Tapi sesungguhnya istri tidak tahu harga sepedanya adalah 100 juta. Berapa banyak anak-anak mulai ngumpet-ngumpetin sesuatu dari orang tua, saudara. Dan pepatah mengatakan, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Nah, kondisi keluarga Adam dan Hawa saat itu, dengan kondisi roh yang hidup, roh yang terkoneksi dengan Tuhan, mereka telanjang dan tidak merasa malu. Ada saling mengasihi di antara mereka, saling menghargai, saling terbuka, saling menerima satu sama lain, saudara. Ini adalah efek ketika roh seseorang terkoneksi dengan Tuhan. Kemudian di Kejadian 3, nanti saudara bisa baca di rumah, datanglah godaan dari si ular. Kita tahu kisahnya, bahwa setan menggoda Hawa, dan akhirnya Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemudian ia memberikan buah tersebut kepada Adam.
Dan ketika mereka memakannya, Kejadian 3 ayat 7 berkata, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Seperti yang saya katakan, bahwa tidak ada yang sia-sia ditulis di Alkitab. Kejadian 2 ditutup dengan kalimat bahwa manusia apa? Telanjang. Dan mereka tidak merasa malu. Dan ketika iblis menggoda manusia untuk makan buah yang Tuhan larang, efeknya adalah kematian. Kematian rohani yang membuat jiwa mereka menilai bahwa kondisi mereka yang telanjang perlu ditutup dengan daun pohon ara. Dengan kata lain, telanjang adalah sesuatu yang memalukan. Bahkan bukan merasa malu lagi. Kejadian 3 ayat 10 berkata, Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Coba saudara perhatikan baik-baik. Kejadian 2 ayat 25, kondisi mereka telanjang. Tapi mereka tidak merasa malu. Karena roh mereka terkoneksi dengan Tuhan. Roh mereka yang hidup ini memberkati jiwa mereka dan tubuh mereka. Tetapi ketika mereka makan buah yang Tuhan larang, mereka jatuh dalam dosa, mereka mengalami kematian rohani, sehingga keadaan telanjang merupakan sesuatu yang malu. Bahkan bukan hanya malu, tapi juga takut. Makanya mereka bersembunyi dari Allah. Adam mulai menyalahkan istrinya atas apa yang terjadi. Adam juga menyalahkan Tuhan, bahwa Tuhan yang menaruh Hawa di sisinya. Hawa pun mulai menyalahkan ular karena ular yang menggoda. Sehingga manusia yang rohnya mati punya 3 ciri-ciri ini, saudara. Malu, takut, menyalahkan. Malu, takut, menyalahkan. Dari anak-anak kita pun kita bisa melihat 3 ciri ini buat saudara yang sudah punya anak. Malu, takut, menyalahkan. Bahkan orang dewasa yang ada di sekitar saudara, saudara juga bisa melihat ini adalah sesuatu yang umum, yaitu malu, takut, menyalahkan. Lagi nganggur, adanya pekerjaan yang biasa-biasa. Malu masa saya kerja rendahan seperti itu? Takut nanti orang lain bilang apa? Karena malu dan takut, akhirnya nggak mau take action. Karena nggak mau take action, akhirnya nggak ada penghasilan. Ketika nggak ada penghasilan, mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, dan lain-lain. Malu masa saya cewek menyatakan cinta duluan? Takut kalau nanti saya nikah gagal gimana? Akhirnya usia 50 masih jomblo, mulai menyalahkan orang lain, mulai menyalahkan diri sendiri, mulai menyalahkan Tuhan bahkan. Tapi ada kabar baik buat saudara dan saya pagi hari ini. Tuhan Yesus sudah membebaskan saudara dari rasa malu, rasa takut, dan menyalahkan. Amin, saudara. Yesus tidak malu ketika dia telanjang di atas kayu salib. Yesus tidak takut ketika harus berhadapan dengan penderitaan sampai di bukit Golgota. Yesus pun tidak menyalahkan siapa-siapa atas semua yang terjadi. Bahkan di atas kayu salib dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengapa Yesus tidak malu? Yesus tidak takut? Yesus tidak menyalahkan? Karena Yesus punya roh yang hidup. Karena roh Yesus terkoneksi dengan Allah Bapa. Dan roh yang hidup itu yang membuat jiwa Yesus kuat, yang membuat tubuh Yesus bertahan dan terus semangat sampai memikul salib di atas kayu salib menyelamatkan saudara dan saya. Dan kabar baiknya, roh Yesus yang hidup itu juga tinggal di dalam saudara. Rohnya yang hidup, yang tidak malu untuk menjadikan saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Rohnya itu tidak takut untuk mempercayakan panggilan yang besar di dalam kehidupan saudara. Dan rohnya itu tidak akan menyalahkan panggilannya dalam hidup saudara. Paulus berkata, Allah tidak pernah menyesal akan panggilannya buat umatnya. Bahkan dia berkata, jika engkau tidak setia sekalipun, dia Allah yang tetap setia. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saya akan mulai masuk kepada inti khotbahnya, saudara. Apa yang membuat Adam dan Hawa akhirnya jatuh, itu juga menjadi pewahyuan buat saudara dan saya, agar roh ini memberkati jiwa dan tubuh saudara. Pernah gak saudara mendengar pertanyaan yang terkenal ini? Kok
kalau Tuhan itu baik, kenapa ia nggak cegah manusia makan buah yang terlarang itu? Kalau Tuhan itu baik, kenapa ia ciptakan pohon itu? Jawabannya, justru Tuhan itu baik, maka ia ciptakan pohon itu. Karena Tuhan ingin agar kita taat kepadanya atas dasar bahwa kita dengan sadar memilih untuk taat kepada Tuhan. Sehingga ketaatan adalah pilihan, bukan paksaan. Karena Tuhan tidak ciptakan robot. Amin, saudara. Dia ciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Sebagaimana Allah dapat memilih, maka manusia ciptaannya pun dapat memilih. Kalau begitu, kenapa Tuhan gak cegah? Jawaban saya adalah, kenapa manusia gak nanya? Kenapa manusia gak tanya sama Tuhan? Tuhan, ada apa sih memang sama pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kenapa sih Tuhan larang kami makan? Oh, karena kamu akan mati. Kenapa bisa mati, Tuhan? Kenapa Adam dan Hawa gak nanya langsung sama Tuhan? Kenapa mereka harus berdiskusi sama iblis, saudara? Nah, intinya saudara, yang membuat Adam dan Hawa jatuh, itu juga yang bisa membuat saudara dan saya, kita hidup berjalan di dalam roh. Amin. Nah, pelan-pelan saudara. Apa yang terjadi pada Adam dan Hawa secara proses itu mirip banget, saya lihat seperti prinsip marketing, saudara. Tapi bukan berarti saya bilang marketing ini jahat, bukan ya. Tetapi ini prinsipnya mirip, saudara. Di dalam dunia marketing, kita akan mengenal satu rumus, ya. Rumus itu adalah singkatan yang terdiri dari 4 huruf. Dan biasanya orang menyebutnya dengan konsep AIDA. Katakan bersama saya, AIDA. AIDA, A-nya itu bicara tentang awareness. I-nya bicara tentang interest. Nanti saya buktikan sama saudara, ada di Alkitab. D-nya itu adalah desire. Dan akhirnya A-nya terakhir action. Di dalam praktek marketing selama 20 tahun yang saya jalankan, semua orang mau sales atau marketing, ketika dia mau menawarkan produk atau jasa, maka rata-rata mereka melakukan ini, saudara. A yang pertama, awareness, ya. Kalau Anda yang jualan ikan, ya biasanya ikannya ditaruh di akuarium. Akuariumnya nggak ditutup sama kain. Akuariumnya terbuka, ikannya berenang-berenang supaya orang aware. Aware tuh supaya orang tahu. Ada produk-produk yang pasang billboard, pasang iklan, Anda taruh pampang nama toko Anda, itu masuk ke dalam kategori aware. Buat cewek-cewek, Anda yang mau ditaksir sama laki-laki, Anda berdandan, Anda tampil sedemikian rupa, ya kan? Itu supaya apa? Supaya aware, gitu ya. Jadi orang tahu dulu, ya. Kalau udah tahu, ya harapannya nanti orang akan apa? Interest itu akhirnya, apaan sih itu? Dia mulai mau tertarik. Kalau dia jualan mobil, dikasih test drive, saudara. Yuk coba mobilnya dulu, supaya orang enak ya bawanya ya. Wah, handlingnya enak ya, gitu ya. Kalau misalnya ibu-ibu ya, kalau pergi ke pasar biasanya coba nih ini testernya nih, coba dulu. Nah, itu supaya bukan cuma aware, tapi jadi interest. Kalau yang jualan panci biasa sambil masak ya, Ya ibu-ibu mari ke sini lihat ya, tuh lihat ya, ini ya nggak lengket ya pancinya ya. Ya kalau masak ini nggak lengket ya, nggak perlu banyak minyak ya. Coba pegang dulu. Oh iya, nah itu supaya interest. Karena kalau nanti sudah interest, akhirnya orang akan desire. Desire itu kepengen untuk mempunyai barang itu. Keinginan yang besar untuk memiliki produk tersebut. Desire. Dan kalau udah desire, biasanya di desire ini diiming-imingin dengan apa? Buy one get one. Beli sekarang karena minggu depan harga naik. Desire. Dengan iming-iming seperti itu, akhirnya ujungnya supaya akhirnya orang mengambil apa? Action. Dan prinsip ini yang juga digunakan oleh iblis. Di Kejadian 3 ayat 5-6, boleh tampilkan ayatnya? Di Kejadian 3 ayat 5-6, saya mengambilnya dalam versi bahasa Inggris Amplified Bible, ya. Ini kata-kata iblis kepada Hawa, saudara. For God knows that on the day you eat from it, your eyes will be open. Sebab Tuhan tahu, kata iblis kepada Hawa, ketika harinya engkau memakan buah ini, matamu akan terbuka.
Kata open di situ dikatakan you will have greater apa? Awareness. Jadi Hawa entertain iblis. Hawa ngajakin iblis diskusi. Hawa menyediakan waktu untuk ngobrol sama iblis. Sehingga iblis bisa membuat atau mempengaruhi awareness-nya seorang Hawa. Biasanya kalau dari awareness ya kata pepatah, dari mata turun ke hati katanya gitu ya. Makanya dikatakan apa? And you will be like God, knowing the difference between good and evil. Dan kamu akan sama seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Lalu nih berikutnya apa? And ini kisah ceritain responnya Hawa. And when the woman saw that the tree, dan ketika perempuan itu melihat pohon tersebut was apa? Good for food. Was good for food. Dia mulai tertarik. Wah, pohonnya kayaknya buahnya enak ya buat dimakan. Padahal udah makan belum? Kan kalau orang tertarik gitu ya, interest. Nyoba belum, tapi udah kepengen. Nyoba belum, udah kepengen. Interest dia. Ya. Lalu masuk lagi jauh lebih dalam. And that it was delightful to look at, and a tree to be apa? Desire. Jadi dia makin kepengen buah dari pohon itu. Dan ketika dari awareness turun ke interest, dari desire langsung apa? In order to make one wise and insightful, she apa? She took, dia ambil itu buah. Berarti dia udah take action. Nanti di ayat selanjutnya saudara baca. Akhirnya mereka berdua terbuka matanya. Dan mereka tahu, kok lu telanjang? Hawa bilang ke suami bilang, lu juga telanjang. Oh, kita telanjang. Terus mereka dengar suara lagi kaki Tuhan, lalu mereka sembunyi. Padahal Kejadian 2 ayat 25 berkata, mereka dua-duanya telanjang, tidak punya rasa tapi buah itu, saudara, yang membuat roh mereka mati, yang akan mempengaruhi jiwa dan tubuh mereka. Akhirnya tahu bahwa yang awalnya bahwa telanjang itu gak masalah, akhirnya telanjang menjadi sebuah masalah. Nah, pertanyaannya, pernah gak saudara mikir begini? Kalau saya udah Kristen puluhan tahun, bahkan sudah melayani Tuhan, kenapa hidup saya masih kalah? Kenapa hidup saya masih menderita? Bagaimana supaya saya berjalan di dalam roh? Bagaimana supaya saya berjalan dari kemenangan kepada kemenangan? Balik ke sini, saudara. Yang membuat Adam dan Hawa jatuh adalah karena mereka masuk di pengaruh awareness-nya oleh apa yang menjadi tawaran iblis. Kalau saudara dan saya mau berjalan di dalam roh, seharusnya seperti Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, tapi gak merasa malu. Kenapa? Karena saat itu awareness mereka bersama Tuhan. Saya mau katakan sama saudara, ketika manusia menjadi khawatir, Yesus berkata di Matius 6 ayat 25, jangan kamu khawatir. Lihat apa? Lihat burung-burung di udara. Tuhan mau bilang sama saudara dan saya, kalau engkau mau berjalan di dalam roh, engkau mau berjalan di dalam kemenangan, maka saudara dan saya harus sering-sering sadar bahwa Tuhan ada di dalam hidup saudara. Karena waktu saudara sadar bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu, maka akan engkau interest sama janji-janji Tuhan, dan engkau akan desire akan hal-hal yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, dan akhirnya engkau akan take action. Orang bilang ini kerja rendahan, tetapi kau berpikir, kalau bersama Tuhan, asal saya setia dalam perkara kecil, Tuhan akan beri perkara yang lebih besar. Saya mau katakan sama saudara, waktu Daud mau lawan Goliat, saudara, waktu dia kasih itu lunchbox buat abang-abangnya di tempat perang, dia dengar bahwa Goliat menantang barisan tentara Israel. Langsung awareness yang muncul, wah, siapa nih orang melawan Tuhan Allah Israel? Lalu dia tertarik untuk menantang.
Dan waktu dia lihat badannya besar, dia nggak terpengaruh sama badannya Goliat yang besar. Karena dia bilang sama Goliat bahwa Tuhan yang sama yang menyelamatkan aku dari cakar beruang dan cakar singa, maka Tuhan yang sama yang akan membuat engkau kalah di dalam tanganku. Maka dia akhirnya take action, saudara. Walaupun apa yang dia lakukan, dia nggak pakai pedang, dia nggak pakai senjata yang besar, dia malah pergi ke sungai. Ngapain? Ambil 5 batu yang kecil dan licin, saudara, dengan sebuah ketapel, dan akhirnya bisa mengalahkan seorang Goliat yang besar. Hari-hari ini saya mau katakan sama saudara, mari kita aware bahwa ada Tuhan di dalam hidup saudara. Ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup saudara. Bukan kebetulan saudara mendengarkan khotbah ini tanggal 11 April 2021. Saudara mendengar khotbah ini sudah menjadi agendanya Tuhan. Ini bukan kemauan Junianto, ini bukan kebetulan, tapi Tuhan sayang sama saudara. Kalaupun saudara nggak punya apa-apa, tapi saudara punya Tuhan. Dan jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan saya mau katakan sama saudara, kembali kepada kita semua. Mana yang kita mau aware? Saya akan kasih satu slide penutup. Boleh slide selanjutnya? Bukankah kehidupan kita seperti ini, saudara? Tergantung pada saudara. Di dalam setiap kehidupan, katanya hidup itu bagaikan perjalanan. Pemandangan mana yang saudara aware akan mempengaruhi jiwa dan tubuh saudara. Kalau saudara berpikir bahwa hidup ini indah, saudara sedang aware sama kebaikan Tuhan. Karena pemazmur katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Tetapi kau bisa berkata, mana pendeta? Saya udah Kristen puluhan tahun, tiap bisnis gagal, tiap saya begini stuck, saya begini. It's up to you. Karena iblis juga akan berkata, hey, makan nih buah. Tahu nggak kenapa kamu nggak mau Tuhan makan buah ini? Ya, kata Tuhan, nanti mati, kata Hawa gitu. Iblis bilang apa? Oh enggak. Karena nanti kalau kamu makan buah ini, kamu akan sama seperti Allah. Hawa lupa, saudara, bahwa dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dia nggak perlu makan apapun untuk jadi sama seperti Allah, karena dia sudah sama seperti Allah. Saudara nggak perlu lakukan apapun untuk Tuhan makin sayang sama saudara, karena Tuhan sudah sayang sama saudara. Saudara nggak perlu lakukan apapun untuk Tuhan berjalan bersama saudara, karena Tuhan sudah bersama dengan saudara. Saya jarang banget kan doa, mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kenapa saya nggak doa begitu? Karena dia nggak pernah tinggalin saya. Dia juga nggak pernah tinggalin saudara. Buat apa dia diundang kalau orangnya sudah ada di dalam kita? Bahkan Yesus berkata, jika 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Coba nengok kanan kiri, jangan-jangan di sebelah kamu. Bulu kuduk merinding. Berapa banyak di antara saudara lebih aware sama kehadiran setan? Kayaknya hadirat setan saudara lebih peka. Saya merasakan setan di tengah-tengah saya. Haleluya. Haleluya. Saya mau katakan sama saudara bahwa Tuhan lebih real daripada setan. Kalau saudara aware sama kehadiran Tuhan dimanapun saudara berada, sisanya hanya mengikuti. Sebab itu saudara bisa berjalan di dalam roh. Ketika menemui masalah, saudara aware bahwa ada Tuhan di tengah masalah saudara. Ketika saudara mengalami tantangan, saudara bisa aware bahwa Tuhan ada menyertai saudara. Tangannya memegang saudara. Dan pagi hari ini saya mau katakan sama saudara, mari tingkatin awareness ini. Gimana caranya Pak ningkatin awareness? Ini loh saudara, firman Tuhan. Yang kedua apa? Nanti saya bahas lebih panjang. Saudara harus sering bergaul sama orang yang aware juga sama Tuhan. Coba deh, saudara bergaul sama yang vegetarian. Lama-lama saudara akhirnya nggak makan daging lagi. Karena dia akan bikin saudara aware bahwa ini yang lebih baik. Ini yang lebih baik. Coba deh, saudara gaul sama orang yang suka olahraga. Lama-lama saudara ikutan olahraga. Karena dia lebih aware sama olahraga. Coba deh saudara bergaul sama orang yang kecewa, yang tukang gosip, yang pahit hatinya. Pasti saudara akan lebih aware semua yang buruk dalam kehidupan orang-orang saudara.
Saya mau katakan sama saudara, it depends on you. Tetapi saya bersyukur, kenapa dibilang Roh Allah hidup di dalam kita? Supaya kita bergaul sama Tuhan. Supaya kita lebih aware sama kebaikan Tuhan. Tahu nggak, waktu saya tiap hari Minggu lihat saudara, saya lagi lihat orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin saudara masih menangis, mungkin saudara belum melihat jawaban. Tetapi mata saya nggak lihat saudara hari ini, karena Tuhan nggak dibatasi oleh waktu. Karena Dia tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sebab itu yang saya lihat adalah apa yang Tuhan sanggup lakukan di dalam hidup saudara. Sebagai manusia kita seringkali melihat apa yang kita belum punya. Kita belum punya ini, kita belum punya ini, kita belum punya ini. Padahal kita punya Allah yang punya emas dan perak, saudara. Sehingga waktu saudara punya Tuhan, saudara tetap bisa berjalan dan bersuka cita, saudara. Sehingga jiwa saudara bisa berkata kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang saat itu juga berkata kepada raja, sekalipun Tuhan tidak menolong saya tidak akan menyembah raja, saya tetap akan menyembah Tuhan. Kenapa? Sadrak dan Mesak dan Abednego sadar bahwa ada Tuhan bersama mereka. Makanya waktu mereka dimasukin ke dalam tungku api, raja melihat dan pegawai melihat, kayaknya tadi kita masukin 3 orang, tapi kok ada yang keempat dan rupanya seperti anak manusia. Dan menariknya saudara, waktu mereka dikeluarin dari tungku api itu, Alkitab mencatat baunya tidak ada bau terbakar, saudara. Tidak ada bau terbakar. Waktu Tuhan keluarin saudara dari segala permasalahanmu, maka bau masalah-masalahmu yang dulu nggak ada lagi, saudara. Nggak ada lagi. Saya mau katakan sama saudara pagi hari ini, mari kita aware sama Tuhan, aware sama kehadiran Tuhan. Amin, saudara. Sebagai penutup, saya mau kasih tahu satu hal ini, saudara. Saya ingin saudara pulang mengingat gambar ini, supaya saudara bisa memilih mana yang saudara mau aware, saudara mau sadar, saudara mau ingat, saudara mau renungkan. Sehingga setiap kali saudara mengalami tantangan dalam kehidupan dan pergumulan, saudara tetap bisa ingat bahwa Tuhan itu baik. Siapa yang yakin kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan? Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Makanya Dia disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Jadi buat suami istri, kalau engkau aware sama Tuhan, kemungkinan besar nggak ada pertengkaran dalam rumah tangga. Amin, saudara. Kalau misalnya engkau aware sama Tuhan di tengah bisnis yang kau jalani, maka engkau akan menjalaninya juga dengan semangat yang dari Tuhan. Kalau engkau aware bahwa adanya Tuhan, pasti engkau rajin bukan hanya karena ada bos. Ada bos, nggak ada bos, kerjamu pasti tetap kerja yang terbaik. Amin. Kalau engkau aware bahwa di rumah tanggamu, di keluargamu, di anak-anakmu, bahwa Tuhan menyertai mereka, saudara pasti juga nggak takut sama anak-anak saudara. Amin. Karena Tuhan pasti jaga anak-anak saudara. Amin. Mari sama-sama kita aware sama Tuhan. Karena iblis menyerang di titik ini, saudara. Dia selalu menjatuhkan manusia dengan satu hal, bahwa Tuhan tidak menyertai, bahwa Tuhan meninggalkan, bahwa Tuhan gak bekerja. Saya ingat satu kisah ketika Yairus, anaknya
udah hampir mati. Yesus jalan sama dia. Di tengah jalan ada seorang perempuan yang kedapatan 12 tahun pendarahan. Akhirnya Yesus harus melayani perempuan ini terlebih dahulu. Dan sesudah perempuan itu dilayani dan perempuan itu sembuh, datanglah orang dari rumah Yairus dan berkata, "Nggak usah lagi bawa Yesus. Kenapa? Anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati." Lalu Yesus berkata kepada Yairus, "Percaya saja. Percaya saja." Langsung Yesus jalan. Kalau saudara dan saya jadi Yairus, how do you feel? Apa yang saudara rasa? Saudara udah berdoa, seolah-olah doanya sudah dijawab nih. Udah menuju jawaban. Di tengah jalan, mati. Mati. Saya mau katakan sama saudara, awalnya Yairus berencana supaya anak yang sakit jadi sembuh. Tapi ternyata rencana Tuhan lebih besar, supaya mati dibangkitkan, saudara. Kenapa? Karena Allah beserta dengan kita. Dan saya percaya akan ada banyak kebangkitan dalam hidup saudara, dalam karir saudara, dalam bisnis saudara, dalam hubungan saudara, dalam rumah tangga saudara. Ada kebangkitan dalam hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri nama Tuhan. Kau kuatkan, aku bertahan. Saudara, kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Mari angkat roti di tangan kananmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Dalam nama Yesus, makanlah. Mari angkat anggur di tangan kananmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaranku. Dosaku sudah diampuni, dalam Kristus aku dalam kebenaran Allah, dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru, dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, minumlah. Immanuel, Immanuel, Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel,
Engkau Allah Immanuel, Engkau yang menyertai kami, bahkan Engkau gak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam-Mu. Kami berdoa Bapa, bersyukur, mampukan kami untuk hari demi hari semakin mengenal-Mu Tuhan, semakin mengenal rencana dan kehendak-Mu Bapa. Biarlah kami selalu aware bahwa ada Tuhan bersama kami. Dan jika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Bahwa segala perkara dapat kami tanggung oleh Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Dan bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kau yang menjadikan kami lebih bijak hari ini. Kau yang menjadikan kami Tuhan menjadi punya damai sejahtera dan sukacita menjalani sepanjang minggu ini Bapa. Karena kami akan melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan di dalam hidup kami. Berjalan bersama-Mu dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Bapa. Kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami memberkati bangsa kami di dalam nama Yesus. Presiden dan seluruh jajarannya, Tuhan yang menolong untuk setiap keputusan diambil yang tepat Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami, hindarkan dari segala bencana Bapa. Kami berdoa buat wilayah-wilayah yang terkena bencana juga, Tuhan yang menolong mereka Bapa di dalam nama Yesus. Dan kami juga menyerahkan gereja-gereja-Mu Bapa di seluruh Indonesia ini Bapa. Anugerah-Mu yang memberkati mereka, hamba-hamba-Mu dan juga jemaat-Mu hari ini Bapa. Mereka yang berbisnis, mereka yang bekerja, mereka yang sekolah, setiap rumah tangga, setiap rencana-rencana ke depan. Engkau Allah yang buka jalan buat setiap kami. Dan ketika Allah buka jalan, tidak satu pun yang sanggup menutupnya. Kasih karunia-Mu ada atas mereka Bapa. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Angkat kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom-Nya mulai siang hari ini sampai pada apa yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Betapa kasih Yesus, jiwaku diselamatkan.